يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung kajian kita kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, masih dalam bab zikir. Kita dari bab zikir sudah bincang pasal dalil. Pertama, makna zikir. Yang pertama kali adalah makna zikir dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Lalu dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga perkataan ulama tentang keutamaan zikir. Malam ini kita baca aqsamu zikir, ya, macam-macam atau bagian zikir. Zikrus sirri wal jahr. Yang pertama, zikir terbagi kepada zikir sir dan zikir jahr. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Inna zikrallaha ta'ala masyru'un sirran wa jahra. Wa qad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzikri bi naw'ai as-sirri wal jahri, illa anna ulama asy-syari'ah al-islamiyyati qararu afdaliyatal jahri bidzikri idza khala min ar-riya aw idza in musallin aw qari'in aw na'imin mustadillina bi ba'dil ahaditsin nabawiyyah asy-syarifah. Zikir Allah disyariatkan, baik zikir yang sir, ya, yang senyap, atau jahr, atau yang keras. Rasulullah telah mentarghib, ya, zikir dengan dua macamnya, baik as-sirri dan baik jahri. Namun bahwasanya ulama syariat Islam telah menetapkan keutamaan zikir jahr jika kosong sunyi daripada riya, jika tidak ada riya atau tidak mengganggu orang sholat atau tidak mengganggu orang yang sedang baca Quran atau tidak mengganggu orang yang tidur, berdalil pada sebagian hadis Nabi yang mulia. Di antaranya pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa dzikru fil mala' la yakunu illa an jahrin. Allah berfirman, saya berada pada sangkaan hamba saya kepada saya, dan saya bersamanya ketika ia mengingat aku bersamanya ketika ia mengingat aku. Maka apabila ia mengingat aku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diri. Jika dia mengingat aku pada ramai orang, maka aku mengingatnya pada ramai yang lebih baik dari mereka. Maka zikir di dalam keramaian itu hanyalah jahr. Tapi sering dikatakan bahwa zikir di keramaian di zaman Nabi, siapa yang tahu kalau itu keras? Ya kan?
Katanya zikir ijtima dan bersuara keras itu tidak ada zaman Nabi. Ketika ada dalil zikir jama'i, halakatuz zikir atau zikir di tengah keramaian, dikatakan itu tidak ada yang menerangkan bersuara keras. Ya, tidak ada yang menjelaskan yang bersuara keras, tidak ada juga yang menjelaskan tidak bersuara. Tapi secara akal jika kumpul tak akan senyap. Yang kedua, an Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhu qala Ibnul Adra' radhiyallahu anhu intalaqtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan famarra bi rajulin fil masjid yarfa' sautah qultu ya Rasulullah asa an yakuna hadha mura'iyan qala la walakinnahu awwah. Ibnu Adra radhiyallahu anhu berkata, aku pergi bersama Nabi suatu malam, lalu bertemu seorang ya, di dalam masjid mengangkat suaranya. Maka aku berkata, ya Rasulullah, ya, boleh jadi dia ini riya. Maka Rasulullah menjawab, oh tidak, tetapi dia awwah. Awwah itu ya sedang mengaduh. Rasulullah masuk ke masjid, jadi ada seorang yang sedang gitu. Orang semua tahu itu zikir. Sahabat mengerti itu zikir. Tapi kenapa keras? Gitu. Maka sahabat takut itu riya. Jadi dia cakap kepada Rasulullah, dia sedang mengadu kepada Allah. Ya. Allah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala inna rab as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dari Sidna Ibn Abbas, beliau berkata bahwasanya mengangkat suara zikir ketika orang-orang siap dari, artinya keluar pergi daripada salat wajib, maka itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Bahkan Imam Ibn Abbas berkata, aku tahu ketika dia pergi bahwa dengan demikian itu ketika aku mendengarnya. Artinya aku tahu bahwa mereka sudah pergi itu dengan mendengar zikirnya. Kalau sudah tak ada zikirnya berarti sudah tidak ada. Artinya di zaman Nabi selepas sholat ada yang berzikir bersuara keras. Ya. Kata Imam Ibn Abbas. Dan aku tahu kalau mereka sudah pergi maka sudah tidak ada lagi suara zikir. Jadi untuk mengetahui mereka di masjid sudah ada atau belum dari zikirnya itu. Nah kalau diketahui dari zikirnya maka berarti ada zikir jahar. Yang keempat, Anis Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril qala mur ashabak yarfa'u aswatahum bitakbir. Jibril datang kepadaku, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk mengangkat suaranya dengan takbir. Ketika Idul Fitri, Idul Adha disuruh mengangkatnya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang haji semua diperintahkan kan musim haji berzikirlah di Masyairil Haram. Nah, mereka di kuda-kuda, di onta-onta, di kereta-kereta, kalau sekarang di jalan-jalan
Semua zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, labbaik Allahumma, semua zikir. Itu biraf'is saut, jahar, ya, angkat suara. Lalu kita juga berzikir di majlis, di masjid, angkat suara, hadza bid'ah. La. An Saddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala inna la 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh qala irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah fafa'alna faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka ba'athtani bihadhihi al-kalima wa amartani biha wa wa'adtani 'alayha al-jannah innaka la tukhliful mi'ad thumma qala abshiru fa inna Allaha qad ghafara lakum. Ini dari Sidna Shaddad. Sesungguhnya kami berada di sisi Nabi ketika Nabi mengatakan angkat tanganmu dan katakanlah la ilaha illallah. Tak akan Nabi suruh angkat tangan dan mengatakan la ilaha illallah ramai-ramai, tak ada bersuara, ya. Tak mungkin, mesti bersuara. Jahar itu ada. Maka kami melakukannya. Lalu Nabi berdoa, wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah mengutusku dengan kalimat ini dan memerintahkanku dengan kalimat itu, ya, kalimat ini, dan menjanjikan surga di atas kalimat itu. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Kemudian Nabi bersabda, bergembiralah karena sesungguhnya Allah telah mengampunkan kalian. Wa hunaka ahaditsu balaghat haddal kasrah jama'a minha al-'allamah al-kabir Jalaluddin As-Suyuti 25 haditsan fi risalatin sammaha Natijatul Fikri fil Jahri bidzikr. Di sana banyak hadis mencapai, di sana hadis-hadis, ya, terdapat hadis-hadis yang mencapai batas banyak, dikumpulkan oleh Al-Allamah Al-Kabir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. 25 hadis dalam risalahnya yang dinamakan hasil renungan dalam zikir berkeras. Faqala alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sa'alta akramakallahu amma tadahu sadatu sufiya min iqdihi laqiz zikir wal jahr bihi bil masjid wa raf'is saut bitahlil wa hal dzalika makruhun aw la. Al jawab innahu la karahata fi syai'in min dzalik wa qad waradat ahaditsu taqtadi istihbabul jahri biz zikr wa ahaditsu taqtadi istihbabul israr bihi wal jam'u bainahuma anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashkhasi wa ha ana ubayyinu dzalika faslan. Segala puji bagi Allah, wa kafa, wassalamun, dan salam kepada hambanya yang terpilih. Engkau bertanya, semoga engkau dimuliakan Allah, tentang kebiasaan para pembesar sufi menyelenggarakan halaqah zikir dan jahar di dalam zikir di dalam masjid, dan mengangkat suara ketika tahlil la ilaha illallah. Apakah itu makruh atau tidak? Jawabannya bahwasanya itu tidak makruh sama sekali. Dan telah banyak datang hadis-hadis yang berkenaan dengan dianjurkannya zikir jahar, dan hadis-hadis juga yang berkenaan dengan dianjurkannya israr, sembunyi hadis. Nah, setelah disinkronkan antara dua hadis tersebut bahwa demikian itu berbeda
disebabkan perbedaan keadaan dan pribadi orang. Dan ini aku akan menjelaskannya katanya secara terperinci. Summa zakaral ahadits ad-dalla ta'ala zalika bikamiliha. Summa qala idza ta'ammalta ma awradna minal ahadits arabtu min majmu'iha annahu la karahatal battah fil jahri bidzikr bal fihi ma yadullu ala istihbabihi imma sarihan aw iltizaman kama asyarna ilaih. Wa amma mu'aradatuhu bihadits khairu dzikril khafi fa huwa nadhiru mu'aradati ahaditsil jahri bil Qur'an bihadits al musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Wa qad jama'a an-Nawawi bainahuma bi anna al ikhfa afdal haitsu khafa riya aw ta'azza bihi al musalluna aw niyam wal jahru afdal fi ghairi dzalik li anna al amal fihi aktsar. Jadi pertanyaan tadi adalah dikutip daripada Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti menjawab demikian. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang menjadi dalil hal tersebut di atas. Jadi ada hadis-hadis yang menganjurkan zikir jahar, ada yang menganjurkan dihir israr. Maka untuk memahami dua hadis yang bertentangan ini, rupanya perbedaannya terletak pada suasana dan juga pada orang. Ya. Kalau orangnya ria, maka lebih baik diam. Itu. Atau mengganggu orang, atau mengganggu orang sholat. Maka aku tahu dari sejumlah hadis tersebut tidak makruh sama sekali zikir jahar. Bahkan di dalamnya ada yang menunjukkan istihbab. Ya. Imma dengan sharih atau dengan iltizam, sebagaimana yang telah kami singgung. Ya, artinya ada kaitannya dengan keadaan orang dan keadaan suasana. Adapun ada mu'aradhah dengan hadis, misalnya bagaimana ada bertentangan dengan hadis khairu dzikril khafi. Ini sama juga dengan mu'aradhahnya bertentangannya hadis-hadis jahar dengan baca Quran. Hadis Quran mengatakan bahwasanya membaca Quran dengan sirri itu seperti orang juga memberi sedekah dengan sirri secara sembunyi. Baca Quran perlahan sama juga orang memberi sedekah dengan cara artinya sirri, sembunyi. Dan Imam Nawawi telah menjama antara dua hadis yang bertentangan ini, bahwasanya ikhfa itu afdal di mana ia takut riya atau mengganggu orang sholat atau tidur, dan jahar afdal di lain itu, ya, pada selain itu. Ya, kalau aman dari mengganggu orang dan itu bukan riya, ya, bukan dia nak tunjuk, karena amal di dalam itu banyak sangat. Wali anna faidatahu tata'adda ila sami'in. Ya, artinya amal dalam zikir jahar itu banyak sekali faedahnya. Ya. Dan banyak juga manfaatnya. Dan faedahnya juga bukan hanya kepada dia sendiri, tetapi kepada yang mendengar. Ya. Wali annahu, dan itu juga yuqizul qari'a. Apa? Membangunkan qari. Ya. Membangkitkan semangat
si qari itu. Ya. Coba ketika zikir bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terus naik semangat, itu iqaz. Wa yajma' hammahu ilal fikir, dan bahkan menghimpun semangatnya, himmahnya untuk berfikir. Wa yusrifu sam'ahu ilaihi, dan mengerahkan pendengarannya kepada zikir, dia sendiri mendengarkannya. Ya, pendengarannya diarahkan kepada zikir. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha, dia sendiri mendengarkan asik. Ya. Dan dengan zikir jahar itu juga dia membangkitkan semangat dia juga. Wa yutridun naum, mengusir ngantuk. Nah, tapi jika la ilaha illallah, la ilaha, wa yuzidu bin nasyat, dan menambah semangat. Wa qala ba'duhum yustahabul jahru bi ba'dil qiraat wal israr bi ba'diha. Sebagian mengatakan ada dianjurkan jahar pada sebagian bacaan dan ada israr sembunyi pada sebagiannya. Li'annal musirra qad yamillu baya'nu subil jahar. Nah, kalau dia orang yang membaca sirri telah bosan, maka dia akan condong ke jahar. Wal jahir qad yaqillu fayastarihu bil israr. Dan orang yang berzikir keras, ya, terkadang telah membuat dia kalal, letih. Ya, maka dia beristirahat dengan israr. Ya kan, ketika zikir bersama illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin dia letih, maka dia pelan dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la. Ya. Bagaimanapun zikir adalah mengingat Allah. Apa salahnya menyebut nama Allah dan mengingatnya? Ya, salahnya di mana? Gitu. Sedangkan dalil-dalil jahar jelas ada. Sahabat melakukannya dan setiap abad umat Islam melakukannya. Sering dikaitan itu kenapa dia tetapkan malam Jumat, ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa. Sebagaimana ulama juga mengatakan jahar dan sir itu bergantung kepada suasana dan juga orang. Ya. Orang yang cutinya Jumat buat Jumat, yang cutinya Ahad buat Ahad. Wa kadzalika naqulu fi dzikri ala hadzal tafsil. Demikianlah kami berkata tentang zikir secara tafsil ini. Wa bihi yahsulul jam'u bainal hadis. Dan dengan tafsil ini artinya dapat dihasilkan sinkronisasi, artinya menyinkronkan antara hadis-hadis yang mengatakan afdal jahar dan yang mengatakan afdal sir. Fa in qulta qala Allah Ta'ala, jika kamu berkata, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifata wa dunal jahri minal qaul. Qultu al-jawabu ala hadhihi al-aya min salasati awjuh. Kalau kamu bertanya tentang ayat ini, Allah mengatakan berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam dirimu dengan tadarru, tunduk, wa khifah, dan sembunyi. Duna jahar minal qaul, tidak dikatakan kaul yang keras, perkataan yang keras. Maka jawaban ini jawaban atas 3 ayat ini ada 3 sisi. Al-awwal innaha makkiyatun ka ayatul Isra. Yang pertama kita lihat itu makkiyah seperti ayat Isra. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Nah, ini pada ayat Isra dulu mula-mula salat diturunkan disuruh tidak membaca jahar.
Ya. Karena terjadi Sidna Abu Bakar kalau tidak salah, atau Sidna Umar ya, dia membaca sholat zuhur suaranya keras, lalu terganggulah orang kafir Quraisy, maka dimohon kepada Nabi untuk tidak dikeraskan. Nah kemudian Nabi tidak mengeraskan bacaan sholat ya, zuhur dan asar itu, tapi ketika malam Nabi keraskan. Kenapa? Karena malam orang-orang munafik, orang-orang kafir sudah tak lalu lalang ya, maka boleh keras. Wa qad nazalat hina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bijahri bil Qur'an fayasma'uhu al-musyrikuuna fayasubuna al-Qur'an wa man anzalah fa umira bitarkil jahri saddan lidzari'ah. Ayat itu turun ketika Nabi mengeraskan suara baca Quran, lalu orang musyrik mendengar lalu mencaci Al-Quran dan orang yang menurunkannya, artinya Allah, maka Nabi menyuruh untuk meninggalkan jahar saddan lidzari'ah ya. Ketika ayat-ayat ketika ayat-ayat itu dibaca ya, orang-orang Islam ingin memperdengarkan kepada kafir Quraisy, sehingga ketika orang sahabat Nabi itu membacakan Al-Quran, karena takut ayat ini didengar oleh orang lain ya, karena orang Arab paham ayat itu, artinya paham, dan dia tahu ini susunannya lebih indah daripada syair-syair mereka ya, dia paham itu. Maka ketika para sahabat ada yang baca Al-Quran, maka ya, orang itu menutupinya berkeliling dan sambil ya, bertepuk-tepuk dan sambil bernyanyi-nyanyi supaya suara Quran tidak terdengar jauh. Wa qad zala hadzal ma'na, telah hilanglah makna ini. Wa asyara wala tasubul ladzina kama nuhiya an sabil asnam lidzalika fi qoulihi ta'ala wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci orang-orang yang menyeru kepada selain Allah ya, maka nanti mereka menyaci Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu ya. Kita pun dilarang menghina Tuhan mereka, karena nanti mereka akan menghina Tuhan kita. Kita banyak melihat orang-orang yang asalnya dari agama Kristen misalnya, pendeta malah, dia sudah tahu beberapa penyimpangan di agamanya, kemudian ketika jadi pendeta dakwanya hanya memburuk-burukan agama lamanya ya, itu sama sekali bukan ajaran Islam. Saya tidak menyalahkan dianya, menyalahkan umat Islam yang terus ya, bahkan mencabar-cabar. Jadi mereka tidak tahu apa Islam itu sendiri. Mestinya mereka belajar Islam dan mengamalkannya sidik karena Allah itu jauh lebih bagus daripada berdakwah ya, dipanggil ustadz pula, berdakwah agama padahal dia baru masuk Islam ya, baru melihat kebenaran ya, kemudian sudah menyalahkan agama-agama lain. Jika orang yang non-Islam, orang kafir menghina agama kita, sebetulnya itu satu
reaksi ya, dari penghinaan orang Islam kepada agama lain. Ya. Kalau saja dia melihat orang Islam, suaranya, kata-katanya bagus, akhlaknya bagus, akan keluar kata-kata yang bagus. Nah, karena orang apabila masuk Islam, terus agama dia buruk-burukan, akhirnya dibikinlah, atau katakanlah Allah balaslah orang Islam masuk agama lain, dia memburuk-burukan Islam. Saya ketika melihat ada orang yang tadinya Islam, lalu kemudian masuk agama lain, diangkat menjadi tokoh agama lah. Dia mengaku bahwa di Islam pun dia ustadz dan menghina-hina. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakannya bodoh. Ya. Kita tahu apa yang dikatakannya bodoh. Dan dia tidak komitmen di dalam agama itu. Maka saya pun ragu, orang yang dari Kristen masuk kepada Islam lalu dia menghina agamanya, jangan-jangan dia pun tidak komitmen di dalam agamanya dulu. Kalau dia memang mencari kebenaran beragama, maka dia belajarlah yang luas, yang banyak ya, untuk dia dan hubungan dia kepada Allah dan kepada orang. Jika dia tahu adab akhlak Islam, maka dia mengajak orang yang seagama dulu, ajaklah dengan akhlaknya. Dan saya melihat orang yang dari agama lain masuk agama Islam, dia masuk itu karena melihat kebenaran Islam, karena melihat kebaikan Islam. Kenapa ketika dia masuk Islam ya, yang dia tampilkan keburukannya, jangan-jangan keburukan yang lama yang masih tersimpan dan ternyata tidak sembuh dalam agama Islam. Sungguh tidak mencerminkan Islam. Maka saya tak pernah ada di jemputan katanya ada dialog antara gitu. Tanya tokohnya siapa? Si Pulano. Saya sangat sangat tidak menyukai cara-cara jahil dan cara-cara yang tidak mencerminkan akhlak Islam. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua alasannya, inna jama'atan minal mufassirina minhum Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Syekh Malik wa Ibn Jarir hamalul ayata ala dzakir hala qiraatil Qur'an wa annahu amrun lahu bidzikr ala hadhihi sifat ta'ziman lil Qur'an an tarfa'a anhu al aswat wa yuqawwihi ittisaluha biqaulihi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Qultu wa ka'annahu lama amara bil insat khasyya min dzalikal ikhlad ila al bitalah. Fanabaha ala dzalik wa in kana ma'muran bisukut bil lisan illa anna taklifa dzikr bil qalbi baqin hatta la yaghfal an dzikrillah. Wa li hadza khatamal ayata biqaulihi wa la takum minal ghafilin. Jadi ayat yang mengatakan Allah menyuruh berzikirlah di dalam dirimu dengan penuh ketundukan dan tidak keras suaranya. Alasan yang pertama itu surat Makkiyah, sama di sholat juga baca Quran tidak boleh keras ya, surat Makkiyah itu.
Karena ada etika, kita tidak boleh mengganggu mereka seperti menghina Tuhan mereka dan seterusnya. Baca Quran pun disuruh perlahan. Yang kedua, bahwasanya ulama-ulama mufassirin memahami ayat tersebut juga kepada orang yang berzikir. Ya, sama dengan keadaannya orang yang baca Quran. Ayat yang kepada orang zikir itu dipahami keadaannya sama dengan orang yang baca Quran. Hamalul ayat ala zakir hala qiraatil Quran, sama. Ya, bahwasanya itu perintah zikir dengan cara itu untuk mengagungkan ya, Al-Quran dengan suara yang keras dan diperkuat ya hubungan suara itu dengan firman Allah, apabila Quran dibacakan maka fastami'u, dengarkanlah yang membaca itu, wa ansitu, dan diamlah, berarti kan keras ya. Maka aku mengatakan seolah-olah ketika diperintah untuk insat, diam ya, khasyam min dalikal ikhlad ilal bitalah, karena takut itu membawa kepada bitalah ya, kesia-siaan. Maka diperingatkan bahwasanya kalau tidak diperintahkan untuk diam ya, itu nanti illa anna taqlifaz fanabaha ala annahu wa in kana ma'muran bisukut bil lisan illa anna taqlifaz zikr bil, ya, diperintahkan untuk sukut, diam ya, dengan lisan, namun beban zikir di hati tetap ada sehingga tidak lalai dari zikir Allah. Bukan berarti zikir sir ya, sudah tidak zikir sama sekali, itu ada zikir di hati gitu. Karena ayat itu diakhiri dengan wala takum minal ghafilin. Nah, itu yang ketiga. Ulama mufassirin hamalul ayat ala dzakir ya, itu hala qiraatil Quran. Yang ketiga, ma zakarahu Sufyatu annal amra fil ayati khasin bin nabi al-kamilil mukammil wa amma ghairuhu mimman huwa mahallul wasawis wal khawatir ar-radi'ah wa ma'murun bil jahr li'annahu asyaddu ta'thiran fi daf'iha ya. Adapun yang disebutkan oleh orang sufi bahwasanya perintah wadhkur rabbaka itu bin nafsika itu khusus untuk Nabi yang sudah sempurna dan orang-orang kamil mukammil. Adapun yang lainnya termasuk orang yang masih menjadi tempat was-was, lintasan buruk, maka diperintahkan untuk jahar. Karena jahar itu sangat mempengaruhi untuk menolak khawatir itu. Ya, kalau zikir diam saja, nah, pikiran itu ya kemana-mana tuh. Maka sebetulnya ketika zikir itu diucapkan dengan lidah, itu juga membantu dia untuk menolak pikiran ya, dan lintasan-lintasan lain. Illallah la ilaha illallah, kita yang nak fokuskan dalam pikiran itu boleh kita lakukan ketika kita keras. Tetapi kalau tidak karena kita bukan orang yang sempurna. Ya. Kadang-kadang keras pun pikiran masih melayang kemana-mana. Gitu. Qultu wa yu'ayyiduhu minal hadithi ma akhrajahul Bazzar an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla minkum bil laili falyajhar bi qiraatihi fa innal malaikata tusalli bi salatihi wa tasma' li qiraatihi wa inna mu'minil jinni alladzina yakununa fil hawa wa jiranuhu ma'ahu fi maskani yusalluna bi salati wa yastami'una qiraatahu wa innahu yantaridu bi jahri bi qiraatihi an darihi wa anid duwari allati haulahu fusaqul jin wa maradatul syayatin." Ini ada hadis yang dikatakan oleh dari Sidna Muaz, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang salat di antara kalian di malam hari, maka keraskanlah bacaannya." Kenapa? Karena malaikat sembahyang dengan sembahyangnya dan mendengar bacaannya. Malaikat ikut salat dan mendengar bacaan orang yang salat malam. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin daripada jin yang mereka ada di udara itu serta jiran-jirannya bersamanya di tempatnya juga mengikut sholat dengan sholatnya. Dan jin-jin itu juga yang mukmin mendengarkan. Dan juga bacaan itu dengan jahar, dengan menjaharkan bacaannya, maka terusirlah dia dari rumahnya dan dari rumah-rumah yang di sekitarnya banyak jin-jin fasik dan setan-setan yang membangkang. Jin-jin mukmin, malaikat ikut sholat. Nah, jin-jin setan, jin-jin yang fasik-fasik di rumahnya akan yang tarid terusir. Wa in qulta faqad qala Allah Ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Waqad fasara al-i'tida bil jahri fid du'a. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rendah diri dan juga sembunyi, tidak bersuara, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Ini ditafsirkan doanya terlalu keras. Orang Arab kan kalau doa tangannya diangkat tinggi-tinggi teriak gitu. Qultu al-jawabu anhum min wajhain. Ini ada orang bertanya, Pak in qulta, jika engkau bertanya, ini juga berdoa disuruh khufyah. Allah tidak suka orang berlebihan. Dan ulama juga menafsirkannya jahar dalam doa itu. Maka aku berkata al-jawabu anhu min wajhain. Ya. Jawaban ini ada dari dua makna, dari dua sisi. Ahaduhima anna rajih fi tafsirihi annahu tajawuzul ma'mur bihi aw ikhtira'u da'watin la asla laha fi syara'. Fa yu'ayyiduhu ma akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim fi mustadrakihi wa sahahu an Abi Nu'amah radhiyallahu anhu anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a ibnahu yaqulu Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi hadhil umma qaumun ya'taduna bid-du'a. Fa hadha tafsirun sahabi wa huwa a'lam bil murad. Ketika disuruh berdoa pelan karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan, jawaban yang pertama yang rajih dalam tafsirnya itu adalah tajawuzul ma'mur bihi, berlebihan melakukan yang diperintahkan. Doa disuruh doa, ya, tapi dia berlebihan. Atau ada doa yang diciptakan baru yang tidak ada asalnya dalam syariat. Ini disokong oleh hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dalam Mustadraknya. Dan disahkan hadis ini daripada Abi Nu'amah bahwasanya seorang yang bernama Abdullah bin Mughaffal, dia mendengar anaknya berkata begini, ya Allah, aku minta istana putih di sebelah kiri kanan surga. Maka kemudian aku mendengar Nabi SAW berkata, nanti ada di umatku orang-orang yang berlebihan dalam berdoa. Perkataan Nabi, nanti ada umatku yang berlebihan dalam berdoa, oleh sahabat ditafsirkan adalah tafsir doanya anak Abdullah itu, yang doanya ya Allah, usaha saya supaya maju ya Allah di depan Ka'bah gitu. Dulu ada orang jarah di Makam Wali lagi doa begitu.
Ya Allah, usaha saya supaya maju, ya Allah. Berkat wali Allah, tolong agar doa usaha saya maju. Saya waktu muda-muda ada di belakang, kata saya, dorong dari belakang, maju. Itu saya teriak begitu, dia tengok. Ya. Tengok anak-anak muda ya, terus dia tetap pelan doa. Ya, habis dia minta, ya Allah, ya, berikanlah usaha saya supaya maju. Lah kan maju kan ke depan. Saya teriak, dorong dari belakang. Asani yang kedua adalah takdir taslim fal ayat fi du'a la fi dzikir. Ya. Wa du'a bi khususi al afdal fihi al israr li'annahu aqrabu ila al ijabah wa lidza qala idza nada rabbahu nidaan khafiyya wa min thumma istihabba al israr bil isti'adzah fi salat ittifaqan li'annaha du'a. Yang kedua adalah takdir taslim. Ini berdasarkan takdir taslim. Artinya satu perkiraan bahwa maknanya itu ditaslim kepada makna itu. Itu doa bukan zikir. Gitu. Karena ayat itu di dalam doa bukan di alam zikir. Doa dengan kekhususannya. Ya, itu afdalnya di dalam doa al-israr, karena itu lebih mudah diijabah. Ya, seperti mana juga Allah berfirman, ketika engkau memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang sembunyi. Ya, dari sini disunahkan, dianjurkan israr dalam isti'adzah fi shalah, a'udzubillah, itu kan doa. Maka ya, itu ittifaq, karena itu doa. Ketika doa disembunyikan. Ya, ketika sholat kan nak baca a'udzubillah jangan, karena itu doa. Ya. Tetapi jika zikir ada anjuran untuk ada afdal untuk jahar, tapi pun tidak berlebihan. Ya. Fa in qulta faqad nuqila an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yuhalliluna bi rafi sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'ina hatta akhrajahu minal masjid. Qultu hadzal athar an Ibnu Mas'ud yahtaj ila bayani sanadih wa man akhrajahu minal a'immatil hufaz fi kutubihim wa la taqdiri thubutihi fa huwa mu'arad bil ahaditsil katsirah tsabital mutaqaddamah wa hiya muqaddimatun alaihi inda ta'arud. Jika kamu mengatakan telah dinukil dari Ibn Mas'ud bahwasanya dia melihat satu golongan yang sedang tahlil dengan suara yang keras di masjid. Lalu Imam Ibn Mas'ud berkata, aku melihatmu sedang melakukan bid'ah. Ya, sehingga kemudian diusirnya dari masjid. Maka aku berkata, ya, asar dari Ibnu Mas'ud itu perlu dijelaskan penjelasan sanadnya, dan para imam hufaz di dalam kitabnya perlu ditakhrij. Ada takhrijnya tidak? Ya. Dan secara subutnya itu diperkirakan itu mu'arid dengan hadis-hadis banyak yang telah menetapkan untuk zikir raf'us saut wal jahar seperti yang terdahulu, dan itu dapat ya, dikemukakan ketika ta'arudnya. Hadis itulah yang kita kedepankan ketika ada ta'arud. Summa ra'aitu ma yaqtadi inkaru dzalik an Ibnu Mas'ud, dan aku melihat ada faktor yang dapat mengingkari itu dari Ibnu Mas'ud. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi kitab az-Zuhd haddatsana Husain ibn Muhammad haddatsana al-Mas'udi an Amir ibn Syaqiq an Abi Wa'il qala haula'i alladziina yaz'amuna anna Abdullah kana yanha 'anil dzikr ma jalastu Abdullah majlisan illa dzakarallaha fi wa akhraja Ahmad fi az-Zuhd an Thabit al-Bannani qala inna ahla dzikrillahi la yajlisuna ila dzikrillah wa inna 'alaihi minal athami amsalul jibal wa innahum la yaqumuna min dzikrillahi ta'ala ma 'alaihi min hashay. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab
kitabnya kitab Zuhud, ya, berkata, ya, dalam menceritakan kepada kami Husain ibn Muhammad, dalam menceritakan Al-Mas'udi an Amir dari Amir ibn Syaqiq dari Abi Wa'il, berkata bahwa mereka orang-orang yang menyangka bahwa Abdullah dulu melarang zikir. Aku tidak pernah duduk kepada Abdullah ibn Mas'ud satu majlis melainkan dia zikir kepada Allah. Ini perkataan Imam Ahmad, ya, yang ada dalam kitab Zuhud, ya, yang diceritakan oleh para ulama terus sampai kepada Syaqiq, ya, dari bapaknya Wa'il. Dia mengatakan ada orang-orang yang menyangka bahwasanya Ibn Mas'ud dia melarang zikir. Aku tidak pernah duduk dengan dia melainkan dia berzikir. Bagaimana dia melarang orang berzikir? Dia berzikir. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud itu, bahwasanya ahli zikir kepada Allah, mereka duduk untuk zikir Allah. Dan mereka mempunyai dosa-dosa sebesar bukit. Kemudian mereka bangun dari zikir, selepas zikir ma'alaihim minha syai', ya, maka tidak ada lagi di antara dosa-dosa itu sama sekali. Artinya diampun. Wa qala al-allama al-kabir asy-syekh Mahmud al-Alusi fi tafsirihi inda qoulihi ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa qila nuhiya 'anil jahr bidzikri wa du'a li qoulihi ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa wa dunal jahri minal qaul. Allah berfirman, jika engkau keraskan suaramu, Allah tahu yang sir dan jahar. Dan dikatakan dilarang jahar zikir dan doa karena firman Allah tadi itu yang wazkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifa. Wa anta ta'lam anna al-qaul bi anna al-jahra bizikri wa du'a manha la yanbaghi an yakuna ala itlaqi. Ya, engkau tahu bahwasanya perkataan bahwasanya jahar zikir dan doa itu dilarang. Ini tidak patut an yakuna ala itlaqi, maknanya mutlak dilarang. Wallazi nassa alaihi al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu fi fatawih annal jahra bidzikri haitsu la mahdzurun syar'an masyru'un mandubun ilaihi bal huwa afdalu minal ikhfa fi madzhabil Imam Syafi'i. Karena nas yang telah ditulis oleh Imam Nawawi di dalam fatwanya bahwasanya zahar zikir itu sama sekali tidak ada mahdzur, tidak ada larangan menurut syara. Bahkan dianjurkan, disunahkan. Ya, bahkan zikir lebih afdal jahar daripada ikhfa menurut mazhab al-Imam Syafi'i, wa huwa zahiru mazhabil Imam Ahmad. Ya, dan ini adalah zahirnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ihdar riwayatain anil Imam Malik yang qulul Hafiz Ibn Hajar fi Fathil Bari. Salah satu riwayat dari Imam Malik yang binaqli yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa huwa qaulul Qadi Khan fi fatawihi fi tarjamati masail kaifatil qira'ah wa qauluhu fi babi ghaslil mayyit wa yukrah raf'u saut bidzikir. Perkataan Qadi Khan di dalam fatwanya tentang terjemah masalah cara membaca, ya, Al-Quran, dan perkataannya di bab memandikan mayit itu dimakruhkan mengangkat suara zikir. Fadzahir annahu liman yamshi ma'al janazati kama huwa mazhabu Syafi'iyah. Secara zahirnya pendapat itu untuk orang yang berjalan bersama jamaah seperti mana yang ada dalam mazhab Syafi'i. Itulah mutlak, tidak mutlak. Qala al-Alusi aidan, artinya bukan mutlak larangan. Ya, ketika orang mandi berzikir dengan suara keras, ya, itu dimakruhkan, tapi itu tidak mutlak. Qala al-Alusi aidan wa ikhtara ba'dul muhaqqiqin anna al-murad dun al-jahril baligh aw zaid ala qadril hajati fa yakunu al-jahrul mu'tadir. Sebagian muhakkik peneliti memilih bahwa maksudnya tidak jahar itu jahar baligh,
ya, yang berlebihan di atas kadar keperluan, maka jaharnya jahar mu'tadil boleh. Ya kalau ada orang mati lalu mengiringinya zikirnya sambil sedih, sambil ilallah, ini sesuatu apapun kalau berlebihan dilarang. Wal jaharu biqadril hajah dakhilan fil ma'muri bihi. Kalau jahar sekedarnya, sekedar perlu, itu masih termasuk ke dalam zikir jahar yang diperintahkan dalam agama. Faqad sahha ma yajidu ala 20 hadisan fi annahu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma kana yajharu bizikr. Dan telah betullah bahwa ada hadis lebih dari 20 hadis bahwasanya Nabi banyak mengeraskan dalam zikir. Lebih 20 hadis. Wasahha, dan sah juga anna Abi Zubair radhiyallahu anhu annahu sami'a Abdullah ibn Zubair yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl ila an qala. Faqad allafa Syekh Ibrahim Al-Qurani alaihi rahmatu fi tahqiqi hadhil mas'alati risalatain jalilatain sama aulahuma nasruz zahr fi dzikril jahr. Wasanihuma ittihaful munibul awwah bi fadlil jahri bi dzikrillah. Ini Ibrahim Al-Qurani, ya. Artinya ulama yang menjadi guru kepada ulama-ulama Nusantara di Mekah. Ya. Bahwasanya Syekh Ibrahim Al-Qurani mengarang kitab untuk mentahqiq masalah ini. Ada 2 risalah untuk tentang zikir jahar. Itu ada kitab dia mengarang 2 kitab. Kitab yang pertama Nasruz Zahr fi Dzikri bil Jahr. Ya, itu kebetulan saya punya kitabnya, dan kitab itu rupanya jarang sudah susah dicari. Ya, karena hampir tidak dicetak. Tapi kemudian Syekh Fadil tiba-tiba di dalam simpanan manuskripnya itu dia menyimpan manuskrip itu. Lalu saya mohon untuk dicetak karena itu kitab Ibrahim Al-Qurani adalah dalam silsilah ulama Nusantara adalah guru mereka. Nah, kemudian dicetak. Dan satu laginya kitab Ittihaful Munibul Awwah bi Fadlil Jahri bi Dzikrillah. Afdaliyatu zikril jahr. Setelah dibicarakan tentang zikir, ada zikir jahar, ada zikir sir, ya. Pembagian zikir itu lalu dijelaskan hadis-hadisnya dan lain sebagainya, bahwa kesimpulannya kalau zikir ada yang afdal jahar, ada yang afdal sir. Itu berdasarkan suasana dan keadaan orang, ya. Yang dilarang jahar itu dalam zikir itu hanya jika dia nak riya dan mengganggu orang sholat atau orang tidur. Selebihnya dari itu banyak sekali manfaatnya yang telah diterangkan sebelumnya. Untuk pembacanya, yang berzikirnya atau yang mendengarkannya. Karena zikir jamaah juga sudah menunjukkan bahwa itu zikir jahar. Ya, ada itu zikir jahar. Adapun doa diabdolkan adalah sir. Ya. Karena orang yang menggunakan ayat melarang doa dengan suara yang keras, karena Allah menyuruhnya suara doa dengan lembut dan tidak berlebihan. Kalau itu dikaitkan kepada zikir, tidak, itu doa khusus, karena Allah tidak suka kepada berlebihan. Hadis Nabi yang juga melarang, ya, doa berlebihan itu telah ditafsirkan oleh sahabat adalah doa yang tidak masyru'.
minta dunia, teriak-teriak itu. Sebaiknya senyaplah. Itu berlebihan. Ya, mungkin ada pertimbangan jika doa afdolnya disirkan karena nanti dia cakap macam-macam lah, ya, mintanya dengan teriak-teriak. Ya. Adapun dikatakan juga yang katanya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa, itu jawabannya ada 3. Yang pertama bahwasanya itu makkiyah. Ya, memang surat-surat makkiyah menyuruh baca Quran pelan, berzikir pelan untuk tidak menyakiti ya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jawaban yang kedua, memang para ulama mufassirin memahami larangan berzikir keras itu sama dengan larangan untuk membaca Al-Quran. Ya. Tapi membaca Al-Quran ada diperintahkan untuk keras. Seperti wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u. Ya. Artinya ini kalau juga disuruh sepi, tetap hatinya tetap berzikir, tetap artinya membaca Al-Quran. Bahkan orang sufi mengatakan larangan berzikir untuk keras itu untuk Nabi khusus. Karena Nabi tidak perlu dikeraskan. Kalau kita ada kondisi yang kita perlu untuk zikir itu keras. Dan salah satu hadisnya ketika Nabi masuk ke masjid, ada sahabat begitu. Ya. Sahabat memandang itu zikir gitu, tapi suaranya tak jelas, mungkin nanti dikira bid'ah pula tuh. Ini tak betul nih, Nabi tak ajar pun Nabi mengatakan biarkan saja, dia sedang mengaduh kepada Tuhannya. Ya. Jadi itu zikir juga tuh. Ya kan kita terkadang kalau udah menderita sangat sakit sangat pikiran kita itu terus kepada Allah, itu juga zikir. Ya. Orang sufi ada qasidahnya itu. Bahwa itu ismun min asma'illah. Baik. Baru kemudian menjelaskan tentang keutamaan zikir yang jahar. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.